Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas soal mengapa di tahun 2025 masyarakat Indonesia itu semakin miskin dan tingkat kemiskinan itu akan meningkat. Alasan-alasan apa yang kemudian melatar belakangi hal ini? Baik, kali ini kita akan bahas soal fenomena meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025, kawan-kawan. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya kenapa semakin banyak orang yang jatuh ke jurang kemiskinan. Padahal program-program bantuan sosial, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini tampak gencar dilakukan. Ini akan kita bahas lebih lanjut faktor-faktor yang membuat banyak orang menjadi miskin, kawan-kawan. Mari kita mulai dengan faktor ekonomi global, kawan-kawan. Di tahun 2025 ini, ekonomi dunia itu sedang dalam kontrol atau kondisi yang kurang stabil. Kenapa? Banyak negara mengalami inflasi atau kenaikan harga yang lumayan melonjak, kawan-kawan. Dan sayangnya, Indonesia juga ikut terdampak akan hal ini. Itu pasti itu. Nah, kenaikan harga bahan pokok, energi, dan barang konsumsi lainnya yang tentunya menjadi kebutuhan sehari-hari itu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, kawan-kawan. Terutama bagi kalangan kalangan menengah ke bawah tentunya, itu yang berpenghasilan rendah tentunya. Kenaikan harga ini membuat mereka harus mengalokasikan penghasilan lebih besar untuk kebutuhan pokok, sehingga kemampuan untuk menabung atau meningkatkan taraf hidup menjadi semakin sulit. Selanjutnya, kita bahas soal masalah pengangguran. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan tren industri, kawan-kawan, banyak pekerjaan konvensional tentunya itu mulai tergantikan oleh mesin, misalnya mesin otomatis tentunya, dan digitalisasi. Ya, lapangan kerja baru memang bermunculan di sektor teknologi. Namun kawan-kawan, sayangnya tidak semua orang memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor tersebut. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari pekerjaan baru yang sesuai, kawan-kawan, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Kondisi ini terutama berdampak pada pekerja sektor informal yang kurang terlindungi dan tidak memiliki jaminan pekerjaan. Infrastruktur, kawan-kawan, infrastruktur yang belum merata juga menjadi alasan mengapa masyarakat semakin rentan terhadap kemiskinan. Iya, khususnya di daerah terpencil tentunya. Akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi misalnya, itu membuat penduduk di daerah-daerah ini itu kesulitan untuk memperoleh penghasilan yang layak. Tanpa akses kesehatan yang baik misalnya, masyarakat jadi lebih rentan terhadap penyakit yang mengakibatkan mereka tidak produktif misalnya. Nah, begitu pula dengan pendidikan yang merupakan kunci untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Ini yang amat penting. Selain itu, ada yang lebih memperhatikan dari semua itu, kawan-kawan. Iya, ketergantungan terhadap bantuan. Siapa nih di daerahnya yang banyak soal beginian? Ketergantungan pada bantuan sosial dan utang juga memainkan peranan yang besar, kawan-kawan, dalam membuat lebih banyak rakyat jatuh miskin ke dalam jurang kemiskinan tuh. Banyak keluarga yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama masa sulit. Sementara bantuan sosial pemerintah memang membantu,
Tapi kan jumlahnya tidak seberapa gitu. Kemudian harapan-harapan rakyat itu yang selalu bahwa ya paling bulan depan ada lagi bantuan, sehingga mereka balas bekerja. Ini yang kemudian menjadi problem tersendiri itu. Nah, seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua kebutuhan keseharian mereka. Ketika bantuan terhenti atau berkurang, banyak orang kesulitan bertahan dan pada akhirnya terjerat utang yang lebih besar. Baik, sebagai penutup, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri akan semua ini? Sebagai penutup kawan-kawan, kita melihat bahwa kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil dari kombinasi beberapa hal, kawan-kawan. Ekonomi global yang bergejolak, perubahan lapangan kerja, ketimpangan infrastruktur, dan uang yang menumpuk ini. Kondisi ini menjadi pengingat penting meningkatkan keterampilan dan ketahanan finansial agar bisa menghadapi tantangan ke depan, kawan-kawan. Saya rasa itu saja sebagai penutup kali ini, juga sebagai kesimpulan kita, kawan-kawan. Jadi saya rasa ya cukup sampai di sini. Terima kasih kawan-kawan yang telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.